Pak Ahmed. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Pak Kapus, dan mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim ya dari LPPM dengan seluruh rekan-rekan perwakilan. Ini ketua kelompok ya, ketua kelompok Ketua kelompok, betul Pak, ketua kelompok KKM. kelompok ya. Para ketua kelompok, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di ruang Google Meet ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan tentu pelaksanaan KKM yang akan sebentar lagi rekan-rekan jalankan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Untuk saat ini mungkin yang akan saya sedikit sampaikan bahwa pelaksanaan KKM khususnya ini yang literasi aja atau dua-duanya Pak, dua-duanya nggak apa-apa. Terkait dengan KKM literasi dan KKM reguler atau juga yang dari pondok pesantren, insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 7 Juli sampai dengan 6 Agustus. Tentu ini merupakan bagian daripada kegiatan akademik. Jadi KKM itu adalah kegiatan akademik yang tentu memberi efek pada penilaian, sehingga kami berharap rekan-rekan yang mengikuti atau yang pada kesempatan kali ini ikut pada kegiatan KKM dapat menjalankan aktivitas ini dengan baik, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu konflik-konflik internal juga tentu harus banyak dihindari karena kegiatan ini masuk dalam aktivitas pembelajaran. Tentu kita berharap pelaksanaan KKM yang akan teman-teman jalankan bisa memberikan pengalaman yang luar biasa karena untuk pertama kali mungkin bagi sebagian orang, bagi sebagian rekan-rekan mahasiswa, kegiatan di luar aktivitas akademik yang seperti biasanya ini tentu ada ya sedikit mungkin masalah-masalah gitu ya. Kalau yang biasa di rumah tidak biasa keluar jauh atau jauh dari orang tua, mungkin ini sebuah tantangan baru gitu ya. Tapi tentu kami sebagai penyelenggara berharap apapun itu yang terjadi di lapangan tentu harus bisa teman-teman hadapi dengan pikiran dewasa, karena anak kalian ini kan kami sebut sebagai orang-orang dewasa ya, bukan lagi anak-anak, sehingga kami berharap permasalahan-permasalahan yang nanti mungkin muncul di setiap kelompok beda-beda mungkin kasusnya. Ada yang mungkin ada kasus misalnya ya cinta lokasi dan lain sebagainya, mungkin itu tentu harus diselesaikan dengan pikiran-pikiran dewasa. Jadi kita semua harus punya pikiran yang sama. Pikiran yang samanya apa? Kita harus menjaga nama baik alma mater kita gitu. Karena kalian yang kami utus ya ke lapangan, ke desa-desa atau ke lokus perpustakaan, ke pondok pesantren, itu sedang membawa nama baik, bukan hanya nama baik pribadi tapi nama baik institusi. Jadi kami berharap semua itu bisa dijaga karena kita adalah cerminan diri kita gitu. Jadi jangan sampai teman-teman beranggapan bahwa wah ketika kami ada di luar kami bisa berbuat macam-macam dan lain sebagainya. Ini akan terevaluasi tentunya. Kami akan terus memantapkan, memasifkan koordinasi kami dengan para dosen pembimbing lapangan, sehingga nanti pada akhirnya akan diperoleh penilaian dari seluruh aktivitas yang teman-teman lakukan. Dan kami berharap harapan kami dan harapan dosen pembimbing tentunya teman-teman dapat mengaktifkan diri, jangan pasif, karena teman-teman sebenarnya sedang melakukan satu proses baru mengenal kehidupan masyarakat lebih dekat ya, sebelum teman-teman nanti
akan turun setelah pasca kampus ya. Jadi setelah lulus tentu teman-teman akan merasakan kehidupan yang lebih nyata karena nanti ada yang berumah tangga dan lain sebagainya dan hidup bermasyarakat. Nah, ini menjadi bagian daripada aktivitas pengenalan kehidupan di masyarakat yang lebih dekat. Dan mungkin saya juga tidak lupa mengingatkan karena kami kemarin pernah berkunjung ya ke Bapeda Kabupaten Tangerang. Jadi nanti untuk teman-teman yang melaksanakan kegiatan KKM reguler di Kabupaten Tangerang bisa mengoptimalisasi potensi-potensi desa yang ada karena mereka meminta kita untuk ikut andil memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Tangerang. Ini untuk yang khususnya di Kabupaten Tangerang ya, nanti ada relawan SDGs di sana, bisa teman-teman bantu bagaimana SDGs di setiap desa itu bisa terpotret gitu perkembangannya. Mungkin kalau seandainya ada permasalahan terkait SDGs berapa tuh yang misalnya tentang iklim gitu ya. Nah, itu bagaimana treatmentnya, kemudian tentang kesejahteraan atau tentang kemiskinan bagaimana treatmentnya gitu yang bisa teman-teman lakukan. Dan demikian pula yang teman-teman secara umum untuk KKM literasi dan KKM reguler itu kami berharap jangan pernah sungkan untuk bertanya, berkoordinasi, membangun komunikasi dengan para pihak di lingkungan, baik di lingkungan paling rendah maupun paling tinggi, misalnya dari mulai RT, RW, kemudian tokoh pemuda, komunitas, perkumpulan, kemudian kelurahan, kecamatan, itu silahkan dioptimalisasi komunikasinya, jangan sampai mereka juga tidak tahu keberadaan kita. Harapan kami di LPPM teman-teman sebelum melaksanakan aktivitas KKM nanti ya, ini masih ada beberapa hari lagi, bisa sudah memasifkan gitu komunikasi dengan pihak-pihak tersebut sehingga nanti dalam pelaksanaannya KKM yang kalian laksanakan akan lebih mudah dengan keberadaan kalian dan mungkin kalau ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan gitu atau ada permasalahan yang kiranya perlu pihak PPM yang turun tangan, maka berkomunikasi dan yang paling penting tetap menjaga etika, sopan santun dan tentu menjaga keamanan bersama karena dimanapun peluang orang untuk membuat kejahatan kepada kita semua itu sangat terbuka. Hendaknya teman-teman juga mengoptimalisasi ya tingkat keamanan karena kita ingin juga ada cerita-cerita di masa-masa lalu bahwa ada yang hilang ini, hilang itu gitu. Nah, kali ini pelaksanaan KKM gelombang 2 2026 kami berharap nol permasalahan gitu ya. Ya artinya kalau permasalahan di internal bisa kalian selesaikan melalui komunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing dan itu diselesaikan dengan cara orang dewasa, bukan cara anak-anak ya. Karena kalau cara orang dewasa tentu yang dipikirkan itu banyak ada nilai etika, nilai kebijaksanaan dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Muhtar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ini harapan besar dari kami untuk kalian tetap menjaga kekompakan karena ini pengalaman yang luar biasa yang akan kalian terima. Ya tentu lika-likunya harus dilalui bersama. Insya Allah nanti akan ada kenangan gitu. Biasanya yang selesai KKM akan ada rasa kerinduan. Bahkan kalau dulu saya melaksanakan KKM itu ya sampai sekarang mungkin kalau lewat di satu tempat yang pernah kami jadikan tempat KKM itu, oh iya saya dulu pernah di sana gitu. Ada terbesit lagi memori yang baik-baik tentunya gitu. Itu saja Pak Muhtar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ahmed yang memberikan sambutannya dan pembukaannya, yang memberikan juga insight ya pada adik-adik kita semua, adik-adik semua.
eh, izin teman-teman semua ya untuk apa namanya men-share ya apa namanya membagikan. Bapak ingin mungkin Bapak secara running aja ya, secara apa namanya, secara itu aja. Udah terlihat belum? Belum ada, Pak. Ya, tunggu ya, sinyal ya. Oh, Bapak tadinya ini di rumah takutnya sinyal, di sini juga sama nih sinyal. Sebentar ya adik-adik ya. Ini Sudah terlihat, PowerPoint-nya. Pak. Sudah. Baik Sudah. teman-teman, jadi langsung aja ya. Alhamdulillah kita beberapa hari lagi sudah akan pelepasan KKM ya adik-adik semua. Di mana KKM tematik kita pada KKM Untirta gelombang 2 tahun 2026 mengambil ini untuk tematik reguler ya adik-adik ya, mengambil implementasi SDGs dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Banten sejahtera. Di mana yaitu SDGs pertama tentang tanpa kemiskinan, SDGs keempat tentang pendidikan berkualitas, SDGs ke-11 tentang kota dan berkelanjutan, SDGs 13 tentang penanganan perubahan iklim, SDGs 15 tentang ekosistem daratan, dan SDGs 17 tentang kemitraan. Jadi silakan adik-adik nanti membuat programnya sesuaikan dengan SDGs ya teman-teman. Ini untuk tematik reguler ya adik-adik ya. Kemudian teman-teman, bagaimana adik-adik semua, Bapak mengingatkan kembali di mana DPL itu mempublish ya artikel jurnal ilmiah atau draft buku atau draft book chapter ISBN atau artikel seminar nasional proceeding yang ber-ISSN atau ISBN, mengisi form evaluasi pelaksanaan KKM gelombang 2 tahun 2006. Kemudian mahasiswa publikasi media cetak atau akademia atau online, kemudian video pendek unggulan. Teman-teman kan itu suka ada TikTok gitu ya. Makasih banyak teman-teman ya sudah men-share kegiatan adik-adik teman-teman semua kelompok tertentu, contohnya kelompok 1 gitu di mana literasi atau KKM tematik sudah di-share di TikTok itu Bapak suka follow dan Bapak juga suka like ya. Kemudian juga laporan akhir satu kelompok satu laporan, logbook mahasiswa itu satu mahasiswa satu logbook ya. Mengisi form evaluasi pelaksanaan KKM. Kemudian ini adalah untuk koordinator kecamatan, publikasi di media cetak atau online, membuat laporan, monitoring, evaluasi MONEP, mengisi form evaluasi pelaksanaan KKM gelombang 2 tahun 2026. Nah, teman-teman semua kita sudah masuk pada tanggal 7 yaitu pelepasan dan pemberangkatan ke lokus KKM masing-masing adik-adik ya. Nah, jelas nanti tanggal 7 ya, insya Allah kita nanti tanggal 7 hari Selasa nanti akan pelepasan ya, mudah-mudahan kita sehat, lancar ya. Teman-teman semua nanti pelaksanaan KKM itu tanggal 7 sampai 6 Agustus ya, 7 Juli sampai 6 Agustus 2026, kemudian nanti monitoring LPPM dan rektorat yaitu 14 Juli, 30 Juli 2026, kemudian penarikan oleh DPL itu 6 Agustus. Di sana teman-teman nanti akan ada diseminasi di atau lokakarya di desa masing-masing gitu ya. Nah sebentar ya nanti, tapi kalau untuk pelepasan itu di kecamatan bersama DPL gitu ya, dan Korcam nanti Korcam milih di kecamatan mana gitu, karena kan ini banyak nih kecamatannya sekitar 38. Oke, nah kemudian laporan mahasiswa nanti akan diberikan dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2026, kemudian nanti penyerahan nilai juga sama dari 7 sampai 10 Agustus dan luaran DPL juga sama dari tanggal 10 sampai 24 Agustus. Kemudian input nilai nanti ke akademik yaitu 11 Agustus. Adik-adik juga mohon ini ya ke DPL-nya untuk segera menginput. Ini paling telat itu adalah 11 Agustus, jadi di woro-woro ayo Bu, ayo Pak cepat gitu biar kita nanti sinkronisasinya mudah gitu. Jadi kalau satu DPL belum juga yang lain belum, kalau satu mahasiswa juga belum, makanya diberitahukan kembali ke DPL-nya gitu ya. Nah ini adalah di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Cilegon, dan Pandeglang gitu ya. Oke, kemudian ini adik-adik semua kalau fokus KKM tematik ya teman-teman sudah bisa didapatkan yang paling terbaru itu dari mana? Udah Bapak share kan ya linknya itu ya, itu aja yang terbaru ya. Nah kemudian ini teman-teman semua, bahwa nanti SOP DPL itu adalah DPL mendampingi mahasiswa pada seluruh rangkaian kegiatan KKM, mulai dari tahap pembekalan, pelaksanaan program kerja di lapangan, hingga evaluasi akhir dan laporan. Kemudian juga DPL wajib mengantarkan mahasiswa bimbingannya ke pelepasan ke kecamatannya, oke? Fokus masing-masing gitu ya, dan memastikan seluruh peserta tiba dan diterima oleh perangkat setempat. Lokakarya dan penjemputan, DPL memimpin dan memfasilitasi lokakarya hasil KKM di masing-masing desa lokus penjemputan. Jadi pertama DPL mengantarkan ke lokasi ya
Dan adik-adik juga tarik tuh DPL-nya agar ke desa, agar ke posko teman-teman gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti akan kita berikan, akan kita kasih survei mana DPL yang hadir ke kecamatan dan juga ke posko. Nanti akan kita berikan survei nanti ya. Siapa aja DPL yang hadir di mana itu di kecamatan dan di desa gitu, dan ke posko teman-teman gitu ya. Nah, kemudian juga kalau penjemputan itu DPL itu hadir di desa. Nanti teman-teman akan mendesiminasikan atau melokakaryakan kegiatan teman-teman gitu ya. Nah, kemudian kalau kecamatan, kalau Korcam itu adalah pada saat pengantaran atau pelepasan itu adalah hanya satu kecamatan saja. Karena kan Korcam itu kan satu Korcam itu banyak kecamatan, ada yang 3, ada yang 4. Jadi kan tidak mungkin dalam satu hari. Jadi nanti koordinasi dengan DPL dan Korcamnya mana kecamatan mana yang akan dituju oleh Korcam. Itu adik-adik semua ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang teman-teman, nanti kita tanya jawabnya nanti kita ya. Bapak nanti akan share lagi terkait ini. Oke. Nah, nanti ini terutama ini adalah untuk barang-barang nanti distribusi barang-barang dari Perpusnas ini ya, adik-adik semua ya. Bentar ya. Nah, bentar. Jadi nanti SOP-nya itu ada pada hari Senin dan ada pada hari Selasa, oke? Nanti pada hari Senin itu, ini pada hari Senin dulu ya teman-teman. Nanti pada hari Senin itu adalah nanti di sini nih jadi nanti vendor itu nanti membawa barang pada hari Senin ya. Pada hari Senin, nah mungkin duhur lah ya, dari Tangerangnya itu dari pukul 10 ya, nyampe ke sini mudah-mudahan pukul 12 nanti ya, packing, nanti disimpan di mana itu teman-teman, disimpan di Auditorium Sindang Sari. Nah nanti dimulai dari pukul 13 sampai pukul 14 yaitu adalah kelompok 1 sampai kelompok ini nanti pokoknya nanti di sana di Sindang Sari itu ada lokus. Ini adalah lokus 1 itu dari kelompok 1 sampai kelompok 10 gitu ya. Nah, lokus 2 nanti itunya adalah Pak Saipudin, pendampingnya Pak Saipudin gitu ya. Oke. Pak Saipudin, kemudian Pak Saipudin. Nanti kelompok 11 ini adalah nanti kelompok 11 itu adalah di lokus 2. Nanti ada tuh lokusnya. Ini lokus 2 dari kelompok 11 sampai kelompok 20 gitu ya, kelompok 20. Nah, kemudian lokus 3 itu adalah nanti kelompok 21 sampai kelompok 30. Nah, lokus 4 nanti itu adalah kelompok 31 sampai 40. Nah, itu nanti kelompok di lokus 5 kelompok 41 sampai 50. Kelompok 6 itu 51 sampai 60. Nah, ini kelompok 61 dari 61 itu sampai 75 itu adalah kelompok lokus 7. Nah, itu untuk hari Senin ya. Ini tanggalnya, jamnya adik-adik semua ya. Ini adalah hari Senin. Itu nanti akan cross check. Nanti akan ada BAST, berita seri acara terima dari LPPM ke mahasiswa, dari mahasiswa ke desa atau ke Taman Bacaan Masyarakat. Itu nanti ada 2 ya, berita dokumen kontrolnya, yaitu berita acara serah terima dari LPPM ke mahasiswa, ke kelompok KKM, dan kemudian dari kelompok KKM dari mahasiswa ke perpustakaan desa atau ke kemana itu teman-teman, ke Taman Bacaan Masyarakat. Ini untuk hari Senin, oke. Baik, kemudian nanti untuk hari Selasa, ini untuk hari Selasa adik-adik semua ya. Nah, untuk hari Selasa, nah ini, nah sebagaimana terlampir di undangan teman-teman ya, sudah terlihat belum teman-teman? Belum, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, jadi kita nanti registrasi, nanti kan ada Pak Gubernur, ada Pak Rektor, ada dari Perpustakaan Nasional itu ya. Jadi kita usahakan kita harus pukul 7 sampai 45 itu adalah registrasi dan panitia.
Dan kita mulai dari 745 sampai 755 itu pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya dan Mas Untirta. Sambutan-sambutan, pembacaan doa oleh Dr. Abdul Aziz, kemudian sambutan Kapus KKM Bapak ya, kemudian sambutan Kepala PPM Ibu Profesor Ibu Profesor Dr. Mutia, kemudian sambutan Rektor Prof. Patah, Profesor Dr. Haji Patah Sulaiman, kemudian dari 825 sampai 835 itu adalah ada dari Kepala Perpustakaan Nasional. Kemudian dari 835 sampai 9 itu adalah sambutan gubernur sekaligus melepas secara simbolis mahasiswa. Itu akan ada Bapak Andra Soni, kita sudah undang ya. Kemudian juga nanti pukul 9 sampai 05 itu sampai 9.020 itu penyematan jas alma mater, nanti perwakilan mahasiswa 2 orang. Kemudian nanti dari 9.20 sampai 9.45 itu sesi foto bersama, kemudian 9.45 sampai 9.50 penutup peserta. Nah, 9.50 sampai 10 adalah pelepasan secara simbolis seluruh peserta. Nah, kemudian ini adalah adik-adik semua, nah kan kita sudah tuh ya, kalau pukul berapa itu? Kalau hari Senin itu dimulai dari pukul 13, oke teman-teman. Nah, kalau ini adalah, kalau pukul berapa? Kalau hari tanggal 7 itu adalah hari Selasa, itu dimulai dari pukul 10. Setelah acara sambutan-sambutan selesai secara pelepasan, baru dari pukul 10 sampai pukul 11 itu adalah kelompok 1 yang sudah tadi kita ya, sampai sampai kelompok 30. Karena kan sudah di cross check, betul tidak ya? Tadi kan sudah di cross check hari Seninnya itu, betul tidak ya? Nanti kan ada berita acaranya tuh, oh ini gitu ya di checklist. Kemudian dari pukul 11 sampai pukul 31, pukul 11 sampai pukul 12 yaitu adalah kelompok 31 sampai 50. Oke. Nah, itu nanti di sini ada PJ-PJ-nya teman-teman ya. Kemudian kelompok 51 sampai 75 itu adalah kelompok 3 pukul 12 sampai 13 itu dari kelompok 51 sampai 75. Oke, itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Nah, ini teman-teman ya. Nanti akan Bapak bagikan semuanya ini ya. Nah, kemudian adik-adik semua, nah di mana nanti, nah ini adalah SOP-nya, SOP untuk Oke, nah ini distribusinya adalah di mana. Nah, ini adalah jadi teman-teman, jadi lokasi distribusi barang-barang itu adalah di auditorium Sindang Sari ya, teman-teman ya. Nah, kemudian nanti waktu pembagiannya itu adalah sesuai dengan jadwal terampil. Sudah kan kita Bapak berikan kan hari Senin itu ya. Nah, hari Selasa itu, kemudian hari Selasanya itu untuk checking. Jadi hari Senin itu adalah untuk cross check barang apa aja nanti biasa. Nah, kemudian hari Selasa itu langsung teman-teman berangkat kan sudah di cross check, betul tidak ya? Kemudian mobil kelompok wajib sudah berada di area distribusi minimal 1 jam sebelumnya gitu. Jadi kalau pukul 10 ya harus pukul 9 gitu ya, agar tidak macet adik-adik semua ya. Nah, kemudian Bapak mohon ini angkot ya. Jadi boleh saja sih lost bag, tapi harus ada terpal, dikarenakan takutnya hujan kan. Karena di sini ada kertas, ada dan sebagainya gitu ya. Kemudian mobil itu diberikan wajib seperti 1 KKM tematik literasi perpustakaan nasional, 2 KKM literasi perpustakaan nasional, 3 dan sampai 75. Ini 75, artinya ini kelompok 75. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 75. Di sini perpustakaan nasional. Nah, itu mobil itu wajib diberikan nama kelompok seperti di bawah ya, di kaca depannya. Kemudian adik-adik semua, ketika teman-teman mengambil barang itu harus menunjukkan daftar NIM dan daftar nama. Kan ada tuh di mana di sistem itu kan ada nama-namanya, nama dan kemudian DPR. Nah, itu di screenshot, itu di print. Sama pada saat nanti hari Senin juga gitu ya, di screenshot dan di print screen gitu ya. Nah, kemudian panitia distribusi akan memanggil kelompok sesuai dengan nomor dan jadwal secara bergiliran. Seperti itu adik-adik semua. Nanti akan Bapak bagikan ini ya ke mana? Kemana itu adalah kemana teman-teman? Ke ini ya, ke grup kita. Ya, baik, silakan adik-adik semua, di sini akan ada tanya jawab ya. Ya, silakan adik-adik. Oh, ini ya, ada. Dek.
maaf ini Bapak punten, saya belum bisa join karena rapat sudah penuh. Gimana nanti ya? Ini bisa direkam nggak deh ya? Ini 100 ya? Izin Pak, saya dari kelompok Ya. 4 sudah merekam, nanti insya Allah saya share Oh. di grup. Baik, terima kasih adik. Ya, terima kasih teman-teman ya. Baik, terima kasih. Silakan sekarang kita diskusi dan tanya jawab. Nah, siapa aja nih? Pertama ini adalah Muhammad siapa deh? Muhammad Abjal Nur Arsyad. Yang kedua David Dwi Julio dan ketiga Torik. Silakan yang tiga dulu aja ya. Kemudian nanti keempat. Silakan sekarang satu Muhammad Abjal, kemudian Davi, kemudian Torik dan kemudian Muhammad Dapa. Silakan teman-teman satu-satu dulu. Silakan dari ini Abjal dulu ya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Mukhtar atas pemaparannya, Pak. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Afzal dari Ketua Kelompok 36 di Baik. Desa Gerem. Izin bertanya Bapak, sebenarnya memastikan aja Bapak, berarti intinya di tanggal 6 itu kita hanya hadir untuk melakukan pengecekan, tapi untuk Betul. barang itu akan diberikan untuk kita bawa di tanggal 7 setelah acara seremonial selesai ya Pak? Betul deh, gitu. Sesuai dengan jadwal terlampir gitu. Betul. Baik. Biar nanti tidak terlalu macet gitu. Jadi hari Selasa itu langsung diambil karena kan sudah dicek pada hari Seninnya gitu. Ya, baik. Sama ini Bapak, berarti untuk BAST itu kita terima di hari Senin dan langsung diisi dan ditandatangani di hari Senin. Ya. Kapan, hari Pak? Senin nanti akan dibagikan pada hari Senin nanti BAST-nya itu ya. Baik. Terima kasih banyak Bapak, sudah cukup Ya, dari... terima kasih ya Abjal ya. Semoga sehat selalu teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, motor ya, handphone ya, terus kemudian saling menjaga gitu ya. Itu yang Bapak khawatirkan ya. Bapak juga kepikiran kalau adik-adik itu ya. Pokoknya nanti motornya itu dikunci gembok ya teman-teman ya. Itu aja ya Bapak gitu ya. Baik, sekarang Dapi Dwi Julio. Silakan Dapi. Halo. Baik Pak, izin sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktunya. Baik. Izin perkenalkan diri, nama saya David Julio dari kelompok 59 literasi. Sebenarnya saya masih bingung sih Pak terkait pelepasan ya. Pelepasan kan dibagi menjadi dua. Yang satu ada di Sinangsari dan yang satu ada di Kecamatan. Baik. Nah, Bapak kan bilang di grup itu pelepasan tergantung kecamatan karena ada banyak kantor kecamatan Bapak bilang. Sedangkan di satu desa ini kita ada 3 kelompok gitu. Satu kecamatan ada tiga desa gitu. Iya, ada 3 desa gitu. Sebenarnya yang saya bingungin itu soalnya kami 3 kelompok ini sudah membuat rangkaian acara gitu Pak. Betul. Terus yang saya bingungin takutnya saya udah nyiapin rangkaian acaranya, ternyata menggunakan tempat yang berbeda gitu aja sih Pak yang saya bingungin. Oh. Baik, terima kasih Dapi ya. Jadi gini Dapi, makasih ya. Jadi ini mengingatkan. Jadi teman-teman kan diundang tuh di mana ada surat resminya kan. Itu kan ada 3 orang tuh, betul tidak ya? Memakai pakaian apa itu teman-teman? Alma mater, kemudian sopan dan sepatu. Nah kan sebagian lagi di sana, betul tidak? Nah nanti DPL itu kan pelepasan dulu di mana itu di Sindangsari. Nah teman-teman koordinasi tuh dengan DPL. Bu, nanti perkiraan itu sampai di kecamatan pukul berapa gitu ya. Itu insya Allah teman-teman. Jadi di sana nanti buatkan nanti ya acaranya, sambutan, doa, menyanyikan Indonesia Raya gitu. Seperti itu ya, nanti koordinasi aja nanti antara DPL yang satu kan dengan kelompoknya, dan kelompok kedua dengan DPL yang kedua, DPL 3 sampai dengan DPL ketiga dan DPL selanjutnya. Nanti koordinasi itu teman-teman. Bu udah sampai mana? Kan itu satu kecamatan, betul tidak? Nah, kami juga di sini kan suka satu grup tuh antara DPL itu. Nanti DPL itu rembuk nanti, betul tidak? Gitu. Nah, nanti teman-teman Mukhtar izin menambahkan. Silakan. Siapa Mas Davi ya? Ya. Jadi gini sebenarnya itu hal teknis yang saya pikir tidak terlalu bermasalah. Jadi gini, DPL itu punya grup koordinasi bersama dengan Korcam. Nah, tugas teman-teman itu ketika pelepasan itu, jadi memang satu kelompok itu hanya perwakilan yang kami minta untuk hadir di auditorium untuk mengikuti kegiatan pelepasan. Sisanya kemana? Sisanya teman-teman silakan menuju TKP. Jadi ada sebagian teman-teman yang sudah ke TKP. Ke TKP itu kemana yang perlu teman-teman tuju? Ya ada di kecamatan masing-masing. Misalnya tadi Davi bilang saya ada 3 desa. Berarti teman-teman yang ada
di 3 desa itu nanti berkumpul di satu kecamatan itu. Nah, kemudian apa yang harus teman-teman lakukan yang dari 3 kelompok yang ada di dalam satu kecamatan itu? Nah, kalian berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Hari ini insya Allah kami akan ada pelepasan. Nah, pihak kecamatan tentu sudah tahu karena kami sebelumnya sudah mengkomunikasikan bahwa pihak untuk kecamatan mohon memfasilitasi pelaksanaan penyerahan ya dari pihak LPP, dari pihak kampus ke pihak kecamatan, nanti dari kecamatan ke pihak desa. Jadi nanti pada saat acara di kecamatan itu akan ada pihak kecamatan dan pihak desa, di mana tadi ada 3 desa yang misalnya saya contoh kasus di kecamatannya Davi ya. Nah, jadi nanti akan ada 3 perwakilan dari perangkat desa yang akan diserah terimakan oleh pihak kecamatan gitu. Jadi sebagian yang ikut di kampus ya nggak apa-apa ikut di kampus sambil nanti mengkondisikan barang yang akan dibawa khususnya untuk yang KKM literasi ya, karena mereka kan ketitipan barang tuh. Jadi nanti mereka mengurus barang pasca kegiatan pelepasan sambil berkoordinasi nanti kira-kira akan sampai jam berapa, kita ambil spare waktu misalnya pelepasan selesai di kampus jam 10 gitu, jam 10 karena barang asumsinya sudah kalian cek pada hari Senin, maka hari Selasa itu pada saat selesai pelepasan, barang itu tinggal kalian ambil, jadi tidak perlu lagi proses cross check gitu. Jadi akan lebih cepat sebenarnya prosesnya di hari Selasa itu, kalian tinggal ambil barang, menandatangani berita acara, atau mungkin juga nanti secara teknis berita acara setelah selesai di cross check bisa kalian tanda tangani itu berita acara penerimaan barangnya bagi yang KKM literasi ya, seperti itu. Jadi dan ini tempatnya juga kan nggak terlalu jauh ya, artinya Lebak itu sudah sedang tidak kita plot untuk KKM kali ini. Jadi tempatnya mungkin kalau dari kampus rata-rata gitu ya itu paling 1 jam untuk berangkat dari kampus. Jadi bisa di spare mungkin sebelum zuhur, atau yang paling optimum, yang paling sangat mungkin kalian memasang waktu biar semuanya rata gitu ya, itu dilaksanakan serah terima di kecamatan itu lepas zuhur. Misalnya jam 1 gitu, setelah pihak kecamatan makan atau pihak desa makan siang gitu ya. Itu jam 1 bisa tuh. Itu saya pikir jadi sama gitu. Nanti seluruh teman-teman di kelompok juga akan melakukan hal yang sama. Saya melihatnya seperti itu ya, karena di sini kita memprediksi selesai kegiatan pelepasan itu jam 10. Jam 10, sehingga kalau jam 10 kalian kondisikan angkutan barang, misalnya taruhlah jam 11 berangkat jalan gitu kan sampai jam 12 atau setengah 1. Nah, jam 1 kalian bisa lakukan kegiatan pelepasan di kecamatan yang nanti didampingi oleh DPL, pihak kecamatan dan pihak desa, atau mungkin di antara salah satu kecamatan akan juga kami hadirkan koordinator kecamatan. Jadi tidak semua lokus kecamatan itu akan dihadiri oleh Korcam karena keterbatasan sumber daya. Itu saja mungkin Pak Muhtar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmed yang sudah memberikan tambahannya ya. Terima kasih. Nanti tapi jelas ya. Baik. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, sekarang ke ini ya, Muhammad Jamaluddin ya, nanti Torik, nanti ini ya, itu ya. Nanti kita itu aja ya. Baik, sekarang siapa? Ajis udah belum? Ini siapa nih yang mau bertanya nih? Saya Pak, boleh Pak? Dulu, ini ya, sekarang ini dulu. Yang ketiga nih di Bapak ini, yang ketiga itu adalah, silakan Dek. Sebentar. Jamaluddin udah, Jamal. Belum, Silakan Pak. Jamal. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Jamal. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada yang keselak, tapi izin bertanya dulu Pak. Kalau di desa Pak, itu perlu dibuat pembukaan nggak Pak? Ya besok lagi ya, perlu dibuka. Berarti besoknya lagi kita perlu bikin pembukaan ya Pak? Iya,
Kan Oh. setelah dari kecamatan, nah baru besoknya kan, betul gitu ya. Jadi biar tidak capek teman-teman ya, gitu. Lalu kira-kira Pak saat pembukaan di kecamatan, pelepasan di kecamatan itu penerimaan mereka itu Ya. susunan acaranya itu yang nge-arrange itu kita apa DPL apa pihak kecamatannya Pak? Oh ya teman-teman lah. Jadi kan DPL kan supervisi. Teman-teman belajar bagaimana membuat acara seremonialnya. Ya seperti misalkan doa, terus menyanyikan Baik, Indonesia Raya gitu ya, sambutan-sambutan gitu ya. baik Pak. Silakan Silakan berkoordinasi, Dek. Dek ya, silakan berkoordinasi sama pihak kecamatan ya. Ya baik ya, satu lagi Pak. Karena kita sedianya kita kan sedang bertamu ke rumah orang. Jadi kita harus mengikuti tata aturan di sana. Jadi kalian saya sarankan berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Misalnya mungkin mereka sudah menyiapkan. Kalau mereka sudah menyiapkan berarti bagus. Kalau seandainya oh silakan deh gitu. Misalnya yang penting ada peribahasanya gitu ke pihak kecamatan. Jangan selonong boy gitu kalau istilah orang dulu mah gitu ya. Jadi Baik. jangan asal bergerak tanpa ada komunikasi apapun. Jadi saya sarankan selalu bangun komunikasi, jangan ada miskomunikasi karena komunikasi itu penting gitu, ya. Baik satu lagi Pak, jika pihak kecamatannya jujur saja kecamatan saya ini agak aneh Pak. Jadi setelah zuhur tuh udah sepi kecamatan. Kemarin ada yang survei ke sana bilangnya gitu kalau habis zuhur sepi. Jadi kami merencanakan itu kalau apa namanya pelepasannya dari kecamatan kami Picung, kebetulan Pak Mukhtar ya, sendiri korcamnya itu ya betul. mau melaksanakan di pagi hari Pak. Jadi ada yang ke kampus, ada yang dibagi ke sana ke kecamatan. Nah kira-kira itu boleh nggak Pak kalau sebelum waktunya sebelum pelepasan kampus kita udah melakukan pelepasan duluan di kecamatan dan Kan kan DPL-nya belum mendampingi, iya itu. DPL-nya belum mendampingi. Oh berarti Harus sama, perlu DPL harus Pak? sama. Iya, Perlu perlu DPL. DPL kan. Oh baik. Baik Pak, Jadi terima kasih. mungkin gini, saya berpikir karena aktivitas kecamatan itu kan sama ya. Kami ini kan aparatur negara gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya tadi dilihat misalnya setelah zuhur udah sepi, mungkin bisa jadi mereka masih istirahat gitu. Mungkin nunggu lama. Saya yakin ada karena saya pernah lakukan itu berkunjung ke kecamatan gitu. Lepas zuhur memang agak sepi gitu ya, tapi berikutnya ada kok orang gitu. Jadi yang penting nih Ade sekarang terus intensif lakukan komunikasi itu dengan pihak kecamatan. Nanti di bawah koordinasi DPL dan koordinator kecamatan ya. Baik Pak, terima Jangan kasih. jalan sendiri. Oke. Baik, Pak terima Muhtar, kasih. saya izin pamit ya Pak Muhtar. Baik Pak Ahmed. Baik, makasih Pak Ahmed ya. Makasih banyak Pak Ahmed. Semua. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasubag. Terima kasih banyak Pak Ahmed. Ya, makasih. Gimana, Adek Jamal? Cukup Pak, cukup. Nanti kita lihat aja Oke. Pak di sana. Baik, terima kasih teman-teman ya. Dan tapi ini deh, Bapak itu pokoknya kalian jaga ya barang-barangnya ya. Itu aja ya Bapak harapkan ya. Siap, Laptop, Pak. motor ya, kunci gembok teman-teman ya. Siap. Baik, mohon izin teman-teman ya. Bapak Torik ya. Torik kan di sini urutan 1, jadi Bapak Torik ya. Silakan Torik. Oke, Bapak izin bertanya. Mungkin mohon maaf kalau banyak pertanyaan Pak. Mungkin Ya, yang nggak pertama terkait pelepasan di audit Sinangsari perihal Ya. kendaraan. Ya. Itu apakah mungkin untuk kendaraan dipakai untuk mobil pribadi Pak, untuk barang-barangnya apakah bakal muat atau emang harus angkot gitu? Itu pertanyaan pertama mungkin. Terus yang kedua terkait pelepasan yang di kecamatan Pak, izin mengonfirmasi ulang. Mungkin tadi sempat disampaikan perihal koordinasi yang sudah dilakukan oleh koordinator kecamatan atau mungkin pihak LPPM Untirta kepada pihak kecamatan itu sudah dengan izin untuk membuat agenda pelepasan di dalamnya gitu. Tetapi kemarin saya dan teman-teman kelompok lain dari Kecamatan Cibeber di Kota Cilegon itu melakukan survei dan melakukan silaturahmi, ternyata dari pihak kecamatan perlu ada izin surat terpisah Pak dibandingkan izin untuk adanya KKM. Mereka minta izin untuk adanya acara pelepasan gitu, surat izinnya. Nah, mungkin takutnya ada teman-teman yang mengalami hal serupa juga gitu. Mungkin bisa Bapak jelaskan teknisnya karena dari si kecamatannya mengatakan surat izin untuk mengadakan acara dan surat izin untuk melakukan KKM
KKM itu beda Pak. Dan dari pihak Untirta katanya belum ada omongan bakal ada pelepasan untuk di tanggal 7 nantinya. Mungkin itu Pak, sama perihal DPL tadi Pak ya, sama apa namanya? Perihal acara dari si pelepasannya itu berarti mengonfirmasi ulang Pak, apakah berarti sifatnya tentatif untuk acaranya bisa dimulai jam berapa aja. Dan mungkin untuk tadi pertanyaan dari dari Jamal juga, soalnya saya minjem karena dimintain juga surat peminjaman Pak saat saya survei ke kecamatan, dimintai surat peminjaman aula dan juga surat undangan kecamatan, dan saya udah terlanjur untuk naruh di jam 8 pagi dan ternyata kayak gitu. Mungkin kayak gitu Pak, kurang lebih pertanyaannya dari saya. Oh, oke, baik. Adik-adik semua terima kasih ya. Insya Allah intinya kita punya niat baik ya. Bapak yakin, Torik juga, dan adik-adik kita semua Bapak juga punya niat baik ya. Jadi pada saat itu kita mengunjungi kecamatan di mana kecamatan itu jadi kita sudah jelaskan bahwa pada tanggal 7 itu akan ada pelepasan. Tapi memang kadang di kecamatan itu banyak orang gitu ya. Banyak OPD-nya lah ya, banyak pegawai-pegawainya. Kadang mungkin diterima di sini, tapi mungkin di sisi lain ketika ada berkunjung ke yang berbeda, itu adik-adik semua ya. Kemudian nanti gini, insya Allah nanti mungkin sekarang gini, itu kan kalau untuk peminjaman ruangan kan ini, Bapak contohnya ini ya teman-teman, Bapak contoh bawa surat ininya ya. Ini untuk daerah. Di sini juga jelas ya adik-adik semua bahwa sudah kita pelaksanaan KKM itu dari tanggal 7 sampai tanggal 6 Agustus gitu ya. Jadi ini jelas itu ya secara rinci, dan di sini juga ada ada teman-teman, ada dari Kesbangpol gitu ya. Baik, nanti mungkin ada kalau meminta surat teman-teman dari kelompok aja gitu ya. Takutnya kan karena Bapak kan di sini fokus untuk apa? Dek teman-teman? Untuk distribusi barang gitu ya. Takutnya kita yang paling penting kan barang ini, bagaimana kita mendistribusikan barang. Coba teman-teman kan dibuat dari misalkan dari kelompok berapa, nanti secara resmi kan ada capnya dari kelompok itu. Dikomunikasikan aja teman-teman terkait dengan peminjaman barang. Itu ya adik-adik ya. Nah, itu ya. Jadi kan nanti ada sebagian di sini, di mana di SS, kemudian ada juga di kecamatan itu gitu. Silakan aja range-nya, dan yang paling penting kan koordinasi dengan DPL-nya. Baik Bapak atau Ibu, dari jam berapa, dari mana, dari SS-nya sampai ke lokasi itu jam berapa gitu ya. Jadi waktunya mohon di setting kembali gitu kan. Itu ya teman-teman ya. Itu Torik ya. Jadi mohon dibuat aja suratnya dari mana, dari kelompok teman-teman aja kan. Yang penting kan kita sudah resmi dari Kesbangpol, dari perizinannya gitu ya. Itu ya. Dan kita sudah kemana ke kecamatan itu semuanya itu ya. Bagaimana Torik? Mohon izin untuk izin nambahkan Pak ya. Silakan. Pertanyaannya. Semisalkan kalau misalkan tadi kan ternyata dari pihak kecamatan dibutuhkan surat untuk peminjaman aula segala macam, Ya. dan dalihnya jika saat saya pun sudah sempat memberitahukan itu Pak, untuk surat-surat dari pihak Untirta sudah disampaikan, dan dari kata mereka untuk surat minjam aula takutnya dipakai. Nah, kalau misalkan aula di kecamatannya itu tidak bisa dipakai, atau mungkin ya kurang lebih seperti itulah, kita tidak bisa melakukannya di kecamatan, sampai di halaman perlu untuk melakukannya di tempat lain atau kayak gimana Pak? Karena itu udah koordinasi dari kecamatan juga kan. Takutnya saat kita memaksakan takutnya melangkahi juga. Nah, mungkin kayak gitu sih Pak. Dan juga untuk surat kayak gitu, apakah nggak apa-apa kalau misalkan pakai tanda tangan dari ketua kelompoknya aja gitu. Misal Korcamnya tidak menjawab untuk meminta tanda tangan digital Pak, mungkin itu cukup. Ya, lebih baik gitu. Jadi silakan nanti kalau memang Korcamnya sudah dihubungi, DPL-nya aja gitu ya. Misalkan aulanya sudah dipinjam, ya kan ada tuh ruangan di tengah ya, kita pakai aja nanti kan ruangan itu. Nanti kan misalkan aulanya itu kan sudah dipinjam gitu kan.
Ya, teman-teman juga bisa tuh di mana di kecamatan tapi di ruangan yang berbeda gitu ya di itu gitu ya. Jadi menyesuaikan aja adik-adik ya. Yang penting kan kita kulonun dan izin gitu ya dan yang penting kan kita sudah ada pemberitahuan gitu. Itu ya adik-adik semua ya. Jadi misalkan Torik di mana di apa tuh di aulanya ternyata aulanya tidak bisa ya silakan di ruangan yang lain gitu ya. Disesuaikan nanti gitu ya. Itu ya adik-adik ya. Izin Pak, berarti untuk bilang ke kecamatannya nanti apakah dari mahasiswanya untuk memastikan ulang atau mungkin nanti ada koreksi ulang dari pihak kota kita atau kayak gimana Pak? Ya baik dikomunikasikan aja dulu dengan dengan pihak kecamatannya gitu ya. Nanti insya Allah nanti diskusi lah DPL-nya siapa dan kemudian korcamnya siapa nanti ya gitu ya. Gitu ya. Baik Pak, mungkin sama pertanyaan tadi jawaban yang perihal mobil itu dibebaskan apa gimana Pak? Oh baik, mobil bebas aja ya, silakan aja. Yang penting Bapak sarankan tertutup ya. Nanti kan bisa adik-adik di mana joknya di ini ya. Dan ini tidak terlalu banyak kok ya. Jadi maksudnya nanti bisa lah di di spare gitu ya, di packing gitu ya, di harus hari ini Bu. ditumpuk-tumpuk gitu. Yang kan itu ya. Bisa nggak apa-apa ya, silakan aja nggak apa-apa. Biasanya ada yang lalamup, ada yang angkot gitu ya, nggak apa-apa ya. Bisa. Kalau Mungkin itu lebih efisien menggunakan mobil pribadi mungkin gitu ya, lama tidak usah gitu. nyewa mobil lagi gitu ya. Kalau yang dikumpulin ke Boleh itu teman-teman, boleh Torik ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Ya baik, sama-sama Torik ya. Baik, sekarang Torik sudah ya. Iya Ibu, mohon maaf baik, teman-teman maaf ya ini dari ini Bapak sesuai dengan urutan Bapak ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah sekarang Muhammad Dafa, silakan Dafa. Oke Pak, makasih untuk waktunya. Baik. Saya izin bertanya. Yang pertama terkait pelepasan, apakah boleh pas di pelepasan kecamatan itu sekalian ngundang RT RW yang di desa kita tempatin agar tidak melakukan pelepasan pembukaan 2 kali terhadap desa itu Pak. Oh baik, baiknya teman-teman ya sebetulnya kan sangat baik gitu ya, mengundang RT RW gitu ya. Tapi kan tingkatannya kalau kecamatan kan desa tuh, betul tidak? Lurah gitu kan, ya enggak, betul tidak? Nah kalau desa berarti RT RW gitu. Jadi teman-teman juga ini ya, ada hierarkinya, betul tidak? Boleh aja, tetapi Bapak itu juga harus ada di desa. Di desa ya itu aja, mungkin juga silaturahmi gitu. Kalau di kecamatan berbagai desa, ya enggak? Jadi ada DPL-nya, ada itu kan. Kalau di desa kan satu kelompok aja, betul tidak? Ya silakan aja teman-teman. Jadi Bapak sarankan sih ini ya harus ada ya di kecamatan ada, di desa ada gitu. Di kecamatan kan tanggal 7. Nah, kemudian di desanya itu tanggal 8 gitu ya adik-adik ya. Kalau di desa berarti mengundangnya RT RW, perangkat, tokoh masyarakat, tokoh desanya gitu ya. Itu ya. Dapat ya. Oke Pak, sama mau satu pertanyaan lagi Pak terkait Baik. masalah pribadi di kelompok saya. Oh, kenapa? Jadi di desa saya itu hanya ada perpusnya tuh yang di kantor kelurahan Pak, tidak ada Oh iya. TBM, terus dialihkan juga dari pihak kelurahannya buat ke perpus kearsipan, dan itu juga di luar jangkauan kelurahan KKM kami Pak. Apakah hal tersebut lumrah? Gitu aja sih Ya. Pak. Ya baik, jadi teman-teman bahwa jadi kan biasanya ada perpustakaannya di lurah atau di desa gitu ya, atau di kelurahan itu ya boleh saja nanti ya, nanti kita lihat aja perkembangannya nanti kan. Yang pasti bahwa itu datanya resmi, jadi kami itu ditunjuk dari Perpusnas. Jadi ketika adik-adik dapat di mana, desa mana dapat? Di desa Jombang Wetan Pak, Cilegon, Kecamatan Jombang. Jadi desa Jombang Wetan itu adalah sudah ditunjuk dari Perpusnas itu. Jadi kan Perpusnas itu membagikan buku gitu ya, buku bacaan bermutu. Nah itu bagaimana teman-teman untuk meningkatkan kegiatan literasi ya. Nah itulah dengan relawan-relawan itu, dengan teman-teman KKM itu bagaimana meningkatkan literasinya gitu ya. Itu ya Dapat ya. Yang lain mungkin ada dulu. Oh jadi yang dialihkan ke kearsipan itu nggak usah ya Pak ya?
Iya, itu aja ya. Fleksibel aja coba bagaimana baiknya aja nanti ya. Jadi ya mungkin setengah-setengah. Jadi yang pasti kalau kata Perpusnas itu kan di sana. Jadi diskusi aja coba ya dengan apa? Dengan desanya ya. Teman-temannya tolong ini ya. Oke Bapak, makasih Bapak. Ya, baik, terima kasih Dapa ya. Baik. Ini teman-teman ini nomor 2 Aksan ya. Bapak izin ya, ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan urutan di Bapak ya. Ya. Ya, oke, Dapa ya. Semangat ya teman-teman ya. Oke, Aksan gimana? Terima kasih Pak Mutar untuk kesempatannya. Baik. Saya dari Ketua KKN 66 di Kepulauan Ratu. Ini saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Dari Aditya, saya juga sama nih pertanyaannya yang di WhatsApp. Apakah penyambutan nggak harus dari Korcam? Jadi cukup satu DPR perwakilan dan satu ketua kelompok. Jadi yang wajib tuh ketua dan satu DPR saja. Yang lainnya sebenarnya tidak wajib. Ya, baik. Bagus Aksan ya pertanyaannya. Jadi kan di sana itu kan nanti kan ada tuh beberapa DPL. Ya, diskusikan aja nanti ya. Nanti diskusikan nanti DPL siapa yang akan berikan sambutan. Kemudian siapa ketuanya yang akan beri sambutan itu ya. Nanti coba diskusikan aja ya adik-adik ya. Jadi yang pasti ada mewakili perwakilan mahasiswa dan ada perwakilan DPL. Itu ya yang paling penting ya. Dan ada juga dari pihak desanya, betul tidak? Dari pihak kecamatannya gitu ya. Ya. Jadi follow up dari pertanyaan itu, kan di kelompok saya sudah buat rundown tuh semuanya dari tanggal 7 sampai Agustus ya kan. Nah, di rundown tersebut penyambutannya di desa gitu. Mungkin kita bisa invitasi dari kecamatan untuk ke desa kah? Jadi yang pertama itu tanggal 7 itu kan di kecamatan dulu. Ya. Ya, Aksan ya, kecamatan. Kemudian tanggal 8 itu baru di desa gitu ya. Kalau di desa ya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai DPL gitu ya. Jadi ketua aja karena kan dari surat tugasnya itu kan tanggal 7 aja gitu ya. Jadi setelah tanggal 7 tuh DPL-nya diajak dong ke lokus gitu kan gitu, ke lokus masing-masing gitu ya. Nah, yang penting itu bagaimana kalau di desa Bapak serahkanlah ke adik-adik ya, ke teman-teman bagaimana teknisnya gitu ya. Berarti kan tanggal 8 tuh. Ya enggak? Jadi fokus dulu tuh di tanggal 7 di kecamatan, betul tidak? Ya enggak? Ya, setelah itu baru ke desa gitu ya. Karena kalau takutnya kan tidak keburu, betul tidak? Takutnya desanya tutup atau kelurahannya tutup kalau langsung dari tanggal 7 itu. Karena kan dari sini kan jam 7 tuh, ya enggak? Jam 10. Pasti kan nyampe ke kecamatan kan pukul ya duhur lah ya gitu ya. Dimulainya pukul 1 atau pukul setengah 2 gitu ya. Kan itu kan mungkin perlu waktu tuh sejam 2 jam gitu. Jadi kalau ke desanya atau lurahnya kan mungkin sudah sore. Alangkah baiknya kan tanggal 8 itu. Nah, tanggal 8 silakan teman-teman izin kulo nuwun gitu ya untuk bawa akan KKM di sini gitu. Dan nanti juga akan ada surat untuk desanya tanggal 7 itu akan dibagikan itu ya. Surat-suratnya untuk desa, kemudian untuk Kapolsek, untuk Koramil dan Puskesmas gitu ya. Akan dibekali surat oleh kita gitu. Oh, jadi 3 tempat ya Pak untuk tanggal 7 tuh di kecamatan, di desa dan di ya, 2 lah ya. Tanggal 8-nya baru gitu. Oh, tanggal 8 di desa ya, baru. Di desa tanggal 8-nya gitu ya. Oh, udah ada surat dari kampus untuk desaannya ya? Ada nanti tanggal 7, nanti dibagikan tanggal 7 ya. Baik, Pak. Ya, terima baik. kasih. Ya, sama-sama. Ya, ini Bapak belum sholat, 10 menit lagi ya, teman-teman ya. Ya, baik. Ini izin ya. Terima kasih Aksan ya. Ini nomor 3 dari Bapak Ardian. Ya, silakan Ardian. Ada Ibu yang nanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya, yang dimana ini ada masalah di desa saya dan masalah di anggota saya. Yang dimana pertama di desa saya ini kan perpustakaannya habis kebakaran nih Pak. Jadi kita tuh di desa tidak punya perpustakaan yang dimana terus bukunya juga disumbangkan ke sekolah-sekolah. Jadi saran kelurahan tuh kita untuk acaranya tuh di sekolah-sekolah saja. Nah, pertanyaan saya, apakah kegiatan KKN kelompok kami di desa nih membuat perpustakaan dan TBM atau mengikuti apa kata kelurahan? Nah, yang kedua,
ada salah satu anggota saya ini tidak mau serumah, Pak, dengan alasan sakit, tidak mau merepotkan. Nah, tapi pas saya minta surat keterangan sakitnya tuh dia tidak mau dan menolak gitu, Pak. Saya minta kesaksian orang tuanya pun dia juga tidak mau. Alangkah baiknya bagaimana ya, Pak, untuk birokrasinya? Oh, baik ya. Jadi kalau Bapak jawab dulu ya yang pertama ya. Jadi kan Ya, Pak. ada rusak tuh kebakaran betul tidak di desanya ya, di kelurahannya betul Ya, ya? Pak. Di Banjarnegara, Pak. Di Banjarnegara. Nah, jadi nanti teman-teman mau nanti atau nanti kan di sekolah bisa juga di posko teman-teman kegiatan literasi kan masih ada kan buku-bukunya betul tidak ya? Nah, justru inilah pihak perpustakaan ingin melakukan apa? Melakukan apa itu namanya? Melakukan inilah ya, mengontrol kembali gitu ya, mengecek kembali. Jadi pada tahun 2025 perpustakaan atau lokus-lokus adik-adik itu adalah diberikan buku oleh Perpustakaan Nasional. Nah, justru itu Perpustakaan Nasional itu ingin mengaktifkan kegiatan literasi gitu ya. Itu ya teman-teman ya, mengaktifkan kegiatan literasi. Kemudian bahwa secara literasi itu adalah, nah itulah relawan-relawan. Nah itulah teman-teman melakukan KKM literasi itu. Nah, adapun nanti ya kalau memang nanti bisa juga kan nanti membuat rintisan perpustakaan baru di mana itu di desanya. Nah, kemudian juga mungkin juga bisa di posko ya. Di posko atau juga di sekolah. Silakan aja nanti ya tempatnya nanti. Nanti kan kita juga nanti ada line survei itu ya, line survei. Nanti akan ada pembimbingan juga nanti melaporkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di logbooknya itu ya. Jadi nanti nanti ke depannya nanti bisa ya nanti ya. Nanti di desa juga ada, kemudian di sekolah, kemudian juga kan ada itu ke sekolah-sekolah kunjungan, betul tidak? Ya, dan kemudian juga ada di mana di lokus, teman-teman juga bisa mengundang anak-anak dengan membaca buku dan lain sebagainya dengan materi kerja dari Perpusnas gitu ya. Kemudian juga ada kalau ada ada mahasiswa yang mau tidak serumah, ya memang kenapa alasannya gitu ya. Nah, itu ya kalau yang penting dia itu harus hadir gitu pada saat kegiatan itu harus hadir gitu. Kalau ada tunjuk minta surat itu, surat apa Dek? Surat sakitnya gitu ya. Yang penting pada saat kegiatan dia harus hadir gitu ya dan harus ada gitu ya. Gitu ya. Gitu. Itu ya Ardian ya. Terima kasih Baik, banyak, Pak. tetap semangat ya teman-teman ya. Ini bagaimana kita supaya kita juga nanti ke depan kan akan bermasyarakat, tidak mungkin kita akan selalu ya mungkin kita kan nanti akan berumah tangga, akan bekerja gitu. Nah, ini latihan kita bagaimana kita bersosialisasi, betul tidak? Melakukan sosialisasi, kemudian juga silaturahim. Ya, baik. Ya, udah ya sekarang nomor 3 ya. Ya, baik ya dari urutan Bapak nomor 3. Silakan Tasya. Halo, Tasya. Baik Bapak, izin bertanya ya Pak sebelumnya. Baik. Terkait tanggal 6 itu ya Pak, terkait teknik pengecekan barang. Nah, untuk pengecekan barang itu hanya untuk KKM literasi saja, Pak, yang jelas-jelas mereka kan dititipkan barang ya oleh Perpus. Atau dari KKM tematik reguler juga perlu hadir gitu Pak untuk pengecekan barang-barangnya juga. Itu saja sih Pak, terima kasih. Maaf Tasya ulangi. Maaf tadi ada DPR. Maaf Dek, gimana Dek? Maaf tanggal 6 ya. Ya jadi nanti tanggal 6 itu nanti ketua kelompok, sekretaris atau siapa aja yang ditunjuk ya, yang ditunjuk oleh siapa? Oleh ketua kelompok atau disepakati nanti kan ada tuh berita acaranya ya gitu ya. Nanti cross check-nya gitu ya. Silakan ya yang ditunjuk oleh itu aja ya, yang ditunjuk oleh oleh siapa itu? Oleh ketua kelompok atau kesepakatan aja ya, silakan didiskusikan ya adik-adik ya. Berarti untuk KKM tematik reguler juga perlu tanggal 6? Enggak, kalau tematik reguler tidak ada Dek. Kalau tematik reguler kan tidak dapat bantuan gitu ya. Ini hanya untuk literasi ya. Jadi kan kalau Bapak. Buku itu kan kalau bantuan itu hanya untuk tematik literasi ya. Ya, baik. Cukup ya Tasya ya. Cukup Bapak, terima kasih. Baik, ya sama-sama. Baik, Tasya kan nomor 3. Ini siapa lagi nih yang belum? Aksan udah belum? Aksan Bagus Maulana udah kan? Udah. Kemudian Tasya udah. Bapak belum sholat nih ya. 2 pertanyaan lagi aja ya. Apa? Cukup ya? Ada lagi? Dapat udah kan? Dapat tadi? Apa lagi yang udah belum? Pak, udah Pak.
Cukup ya adik-adik ya. Nanti pokoknya nanti tanggal Senin itu tanggal 6 itu adalah KKN literasi ya. Itu itunya ya. Cukup adik-adik ya. Bapak belum input nilai ini ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh, baik, silakan, Dek. Ini mungkin terakhir ya. Silakan Iya. Hadian. Iya. Untuk apa namanya? Buku bacaan dari perpusat itu di hari Senin itu, Pak, dicek ya, atau terkait Bukan. bantuan-bantuan doang? Ya, jadi kalau buku itu Dek tahun kemarin ya sudah diberikan oleh Perpusnas itu. Oh, berarti sekarang cuma yang bantuannya senilai 4,5 Iya, juta itu, bantuannya Pak? aja gitu. ATK-nya itu ya hari Senin itu ya untuk KKN literasi gitu ya. Oke, Pak, baik, Pak. Baik. Baik. Ya, makasih ya Hadian ya. Silakan satu lagi. Cukup ya adik-adik? Pak, boleh izin bertanya, Pak? Silakan, Apla. Silakan. Ya, Pak. Jadi perpustakaan di desa saya itu adanya di kantor desa ya, Pak. Iya. Kami udah meminta kayak bangunan kosong gitu buat merelokasi buku agar nggak jauh lah dari pemukiman. Nah, sementara kantor desa itu jauh dari pemukiman warga gitu, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak? Ya boleh nanti. Yang penting kan nanti kan itu kan membuat perintisan perpustakaan desa gitu. Yang penting kan sudah disetujui dan sudah diketahui oleh kantor desanya, oleh perangkat desanya, oleh kepala desa atau kepala lurahnya gitu ya. Silakan ya, Apla ya. Berarti direlokasi aja gitu, Pak, ke posko gitu atau di kantor desa atau boleh di kantor desanya aja? Boleh di kantor desanya aja. Di kantor desanya aja karena kan itu SOP-nya. Jadi di kantor desanya gitu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Apla ya. Baik, teman-teman ini izin ya. Ini Tasya udah, Apla udah, Safira. Silakan Safira. Oke, Bapak, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya mengenai lokakarya tanggal 6 Agustus tuh maksudnya gimana ya, Pak? Terus juga tadi kan dijelasin mahasiswa tuh menjelaskan lokakarya dan juga penjemputan tuh bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Baik, untuk misalkan teman-teman lokakarya itu kan ini ya, tanggal 6 Agustus tuh ya. Kan adik-adik itu nanti ditunjuk di mana tuh, di TBM atau di desa, itu ya penting itu kan ya, kita sepakati aja nanti yang di lokasi itu gitu kan ada yang di desa, betul, tidak ada yang di TBM, betul ya teman-teman ya, setuju ya? Ya kan rata-rata kan di desa ya, sesuai dengan TBM-nya itu atau sesuai dengan desanya itu gitu ya, itu ya, jelas ya. Jadi kan di lokusnya itu deh gitu ya, ya kan, jadi ya di desanya itu gitu, jelas ya. Halo. Nanti kan tanggal 6 itu kan nanti diseminasi tuh lokakarya ya di kantor desanya gitu. Di lokusnya yang menjadi lokasi KKM itu adik-adik gitu ya. Jelas ya Safira? Cukup? Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih Safira ya. Silakan Aida, ini Bapak belum sholat ini ya. Pak, izin Pak, tadi saya belum bertanya Pak. Oh, baik, Apla. Silakan Apla. Ya, dari saya selaku Ketua KKM 65 ingin meminta file-file yang tadi Bapak presentasikan saja sih Pak, mulai dari rundown habis itu SOP hari Senin. Baik, siap. Nanti Bapak berikan ya, siap Adek, siap. Nanti Baik, Bapak diberikan di grup aja ya, di grup kita ya. Baik Pak. Siap Adek, siap. Ya, oke. Aida, silakan Aida. Makasih Apla ya. Aida, silakan. Iya Bapak, baik, izin bertanya. Saya dari kelompok 43 literasi, izin bertanya Pak. Tadi kan disampaikan ya kalau semisal bukunya itu dari tahun kemarin. Nah, itu maksudnya bagaimana ya Pak? Baik, jadi teman-teman, jadi Perpustakaan Nasional itu memberikan buku kepada seluruh Indonesia yang dipilih tentunya ya. Jadi dengan bantuan bahan buku bermutu gitu ya, B3 itu, bantuan buku bermutu. Nah, itu ke desa-desa gitu, ke desa-desa. Nah, tapi pihak desa itu atau kurang memanfaatkannya gitu. Karena kan desa kan banyak tuh kegiatan mungkin pelayanan masyarakat. Nah, jadi bagaimana pihak Perpusnas itu agar buku itu terpakai gitu ya, teroptimalkan, kemudian termanfaatkan. Nah, inilah teman-teman diutus untuk KKM tematik literasi gitu. Itu intinya ya, teman-teman. Jadi bukunya udah gitu. Nah, kan itu belum tuh bagaimana nanti membuat, kan ada di sana mati kerja, betul tidak? Mati kerjanya kan ada kan, ya enggak? Ya enggak? Ya, misalkan betul. Pengelolaan perpustakaan gitu kan, ya kan, perencanaan gitu ya. Itu ya intinya ya. Yang sudah di mana? Yang sudah di di pembekalan itu. Gitu ya, Aida ya. Bapak punten izin bertanya lagi. Iya. Berarti untuk tahun ini tidak ada inventarisasi bukunya lagi ya, Pak? Nah, kan kita juga ada program pendataan buku. Nah,
sedangkan buku itu sudah didata gitu Pak. Bagaimana ya Pak? Begini teman-teman, kan itu kan ada di mati kerja, betul tidak? Kan ada tuh di Perpusnas itu memberikan materi kerja, itu yang terbaru itu ya, itu intinya ya. Pasti adalah pendataan buku-buku ya, sekalian silakan data lagi gitu ya. Ya kan sesuai dengan di mana, sesuai dengan di pembekalan itu ya, gitu. Gitu ya. Halo? Ya baik Bapak, terima kasih Pak. Ya baik, sama-sama Aida. Nanti sesuai dengan pembekalan aja nanti kan. Nanti ada line survei itu ya. Nanti dikasih token kan. Nanti akan ada pembekalan nanti token itu ya. Token line survei itu dari Perpusnas juga ya. Cukup ya adik-adik ya. Untuk satu lagi nih ya. Silakan Uswah. Maaf Bapak, saya Uswah Mersalihah dari kelompok 25 tematik reguler. Ya. Saya izin bertanya, sebenarnya pertanyaannya tidak terkait dengan hari ini, pembahasan hari ini. Hanya saja di kelompok saya ada kendala terkait infokus, karena kami prokernya banyak tentang sosialisasi, sedangkan dari desa itu tidak ada infokus Pak. Apakah diperbolehkan jika kami meminjam infokus ke kampus atau tidak boleh ya Pak? Baik Uswah, siap. Jadi mungkin kalau kampus tidak belum bisa menyediakan ada ya. Silakan mungkin infokusnya adik-adik cari di mana gitu ya. Silakan itu kreatif teman-teman gitu ya. Ataupun kalaupun tidak ada infokus ya menyesuaikan aja gitu ya. Gitu ya. Jelas ya Uswah ya. Baik Bapak, terima Ya kasih. jangan terlalu memberatkan ya teman-teman ya. Baik Ya. Pak, terima Baik, kasih Pak. makasih Uswah ya. Teman-teman cukup ya, Bapak ini belum sholat ini ya. Ya udah satu aja nih ya, terakhir ya, sampai 7.15 ya. Silakan. Cukup? Nggak ada lagi ya? Cukup jelas. Cukup sepertinya Pak. Ya, baik, terima kasih adik-adik semua. Nanti Bapak kirimkan tadi materi tadi ya di grup kita ya. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilapan, teman-teman jaga kesehatan dan jangan lupa teman-teman ini ya. Maaf Bapak Bapak cerewet ya, itu terkait motor itu ya, kunci gembok ya, motornya itu kalau bisa di tengah gitu ya. Terus kemudian nanti saling jaga, saling piket, terus nanti pintunya itu benar-benar dikunci gitu ya, jangan hanya satu gitu ya. Kemudian juga ya bagaimana teknis teman-teman ya menjaga, karena kan itu barang teman-teman ya enggak ya, barang pribadi teman, motor, handphone dan laptop. Bapak kemarin juga ini ya teman-teman, Bapak bukan menakut-nakuti, tapi kita harus prepare itu, jangan sampai ada kecurian handphone, laptop dan motor. Itu pesan Bapak ya adik-adik semua ya. Cukup ya teman-teman ya. Ya. Cukup jelas Pak. Baik, terima kasih adik-adik semua. Bapak ucapkan terima kasih, sehat selalu dan salam buat teman-teman yang lainnya. Bapak izin live ya teman-teman ya. Bapak matikan ini ya. Mungkin ya, Bapak izin ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman ya. Waalaikumsalam. Ya, makasih juga Pak. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman. Sehat selalu ya. Baik, assalamualaikum. Salam. Waktu udah pada kumpul nih guys. Kamu diskusi lagi sebelum dimatiin. Beda pada Arif, ya udah Arif. Ada yang Kecamatan Picung nggak guys? Ada yang Picung nggak? Picung tuh guys.